Bagian berikutnya adalah topik tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses individu beraksi dan bereaksi dalam relasi terhadap sesamanya. Konsep ini dikemukakan oleh Marcionis. Dalam berinteraksi, manusia membutuhkan tatanan sosial yang secara konseptual disebut struktur sosial. Struktur sosial memberikan rambu terhadap situasi sosial dalam masyarakat. Ketika kita bicara tentang interaksi sosial, kita tidak bisa terlepas dari tatanan atau struktur sosial di mana interaksi sosial itu berlangsung. Ada konsep-konsep juga yang perlu diketahui dalam membahas interaksi sosial, seperti status sosial dan peran sosial. Status sosial. Secara konseptual, status adalah posisi sosial seseorang dalam masyarakat yang dimilikinya dalam membangun kehidupan mereka sehari-hari. Status adalah identitas sosial kita yang membantu mendefinisikan hubungan kita dengan orang lain. Sebelum berhubungan dengan orang lain, kita perlu mengetahui siapa orang tersebut dan bagaimana posisinya di masyarakat. Konsep berikutnya tentang status set adalah beberapa status yang disandang oleh seseorang dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, sebagai mahasiswa, ia juga anggota himpunan mahasiswa dan juga anggota klub futsal dan anggota kelompok Liga Tari dan anggota Karang Taruna dan seterusnya. Untuk bentuk status sosial, ada 3 yang kita kenal adalah ascribe status, achieve status, dan master status. Ascribe status adalah status yang diperoleh oleh seseorang yang dibawa sejak lahir dan bersifat involuntary karena keturunan. Misalnya laki-laki, perempuan itu dibawa sejak lahir. Status dia sebagai laki-laki itu dibawa sejak lahir, ya. Kemudian anak bangsawan, ya mungkin ya gelar-gelar kebangsawanan itu juga status yang kita sebut sebagai ascribe status. Kemudian yang achieve status, posisi seseorang dalam masyarakat yang membutuhkan kerja keras, kemampuan diri, dan bersifat voluntary. Nah, status ini biasanya ya kita untuk menjadi mahasiswa, kita harus berjuang, ya harus membutuhkan kerja keras, ya belajar ya untuk sampai pada tingkat mahasiswa, untuk menjadi pejabat, demikian juga ya untuk menjadi seorang manajer dalam suatu perusahaan, dari pekerja biasa menjadi manajer, itu juga membutuhkan suatu kerja keras. Kemudian yang ketiga adalah master status. Status yang spesial dan penting yang mencerminkan identitas sosial seseorang. Biasanya membentuk keseluruhan kehidupan seseorang. Misalnya ya penyandang cacat, disabilitas ya, penyandang disabilitas, kemudian pahlawan juga ya, itu kan merupakan suatu master status bahwa dia itu dikenang ya oleh banyak orang masyarakat ya. Jadi dia memiliki master status yang kita sebut dengan master status. Kemudian juga mencerminkan identitas dirinya ya, biasanya master status itu. Setelah status, sekarang kita sampai pada konsep tentang peran atau role. Peran atau role adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status tertentu. Peran atau role set, sekumpulan peran atau role yang mengikuti status set tadi. Ya, tadi ada status set, kemudian ada role set juga. Ya, bila status mendefinisikan posisi seseorang di masyarakat, maka peran atau role set mengikuti pada apa yang harus dilakukan oleh setiap status yang disandangnya.
Contohnya, status sebagai mahasiswa melibatkan peranannya terkait dengan dosennya, kemudian teman belajarnya, staf administrasi di kampus, petugas kebersihan kampus, dan semua itu kaitan-kaitan dia itu ada kita sebut sebagai role set. Ya, jadi peran-peran dia itu juga sebagai mahasiswa, kemudian dia juga terkait peran-peran dia itu sama teman belajarnya dan staf administrasi juga di mana mereka selalu berhubungan. Bentuk-bentuk peran atau role. Ada role konflik. Konflik peran yang terjadi di antara dua atau lebih status. Contoh, konflik antara peran petugas polisi yang menangkap anaknya sendiri saat menggunakan narkoba di rumah. Status sebagai polisi dan status sebagai ayah saat menjalankan peranannya sebagai penegak hukum mengalami konflik. Jadi kita sebut sebagai role konflik. Jadi ada dua atau lebih status ya di dalam role konflik. Kalau role strain, ketegangan peran yang terjadi dalam satu status. Misalnya, sebagai mahasiswa dituntut untuk meraih indeks prestasi sebaik mungkin. Di lain pihak, mahasiswa juga harus mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler di kampus untuk memperoleh keterampilan sosial yang dibutuhkan kelak. Jadi di sini, kalau role strain itu satu status sebagai mahasiswa, dia punya peran harus belajar. Di lain sisi dia juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian konsep berikutnya adalah role exit, proses di mana melepaskan diri dari peran sosial yang penting, sekalipun peran lamanya tetap mempengaruhi kehidupannya. The social construction of reality, konstruksi sosial, proses di mana manusia secara kreatif membentuk kenyataan melalui interaksi sosial. Jangan lupa kita masih dalam konteks interaksi sosial. Jadi konstruksi sosial itu dibentuk melalui interaksi sosial. Street smart, seorang yang memiliki banyak akal dan tahu apa yang terjadi di dunia. Tahu bagaimana harus berurusan dengan banyak tipe. Ya. Thomas Theorem, konsekuensi dari situasi yang dianggap nyata adalah nyata. Bahkan lebih nyata dari yang dianggap nyata. Etnometodologi adalah cara manusia memahami lingkungan sekitar. Seorang tokoh bernama Erving Goffman menganggap bahwa interaksi sosial itu berlangsung seperti melihat pertunjukan teater. Oleh karena itu disebut dengan analisis dramaturgi. Pertunjukan ini disebut presentasi diri atau presentation of self. Kuncinya adalah pengaturan kesan atau impression management, yakni upaya untuk membuat kesan pada orang lain dalam berinteraksi. Ketika interaksi sosial diibaratkan sebagai teater, Goffman juga menyebutkan adanya panggung depan atau front stage dan panggung belakang atau backstage. Tetap ada ya. Ketika kita berinteraksi, kita juga ada front stage yang kita miliki dan backstage. Ketika kita mulai bersiap-siap untuk pergi menemui seseorang, kita berada pada backstage, panggung belakang. Nah, ketika kita bertemu dengan seseorang, mungkin di restoran kah, atau di kampus, dengan teman kita, itu kita berada pada panggung depan, atau yang disebut front stage. Performance atau penampilan menyangkut apa yang kita tampilkan sebagai mana kita berpakaian, berbicara, bahasa tubuh, dan tingkah laku. Nah, itu semua adalah performance kita.
Kemudian, komunikasi nonverbal. Berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata, hanya menggunakan bahasa tubuh, gestur, dan ekspresi muka. Ya, di sini. Idealisasi adalah bagian dari kesantunan, mengatur penampilan sesuai dengan tujuan kesopanan dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi di dalam dramaturgi, ya, pertunjukan teater yang Erving Goffman bilang adalah dramaturgi, itu kita bisa menggunakan komunikasi verbal, komunikasi nonverbal. Di sana ada backstage, ada front stage, dan ada yang namanya idealisasi. Ya. Ada yang namanya juga impression management. Jadi bukan di panggung aja ya terjadi impression management. Ketika Anda ingin mengatur kesan penampilan Anda, berdandan di depan cermin, itu kita sedang melakukan impression management, ya. Semua itu konsep-konsep itu ada hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Gender dan penampilan. Ada penilaian secara umum bahwa wanita lebih sensitif menangkap komunikasi nonverbal dibandingkan pria. Ini common sense semuanya ya. Dari penampilan wanita secara umum juga melihat lebih detail atau sempurna dibandingkan dengan pria. Karena cara kerja otak wanita yang menggunakan visualnya untuk melihat ke segala arah dibandingkan dengan kemampuan pria. Bahasa dan gender. Komunikasi bahasa bukan hanya hal yang terlihat di luar, namun lebih dari itu. Bahasa dapat mendefinisikan wanita dan pria berbeda dalam hal pemberian nilai yang berbeda. Mahasiswa untuk laki-laki, mahasiswi untuk perempuan, putra untuk laki-laki, dan putri untuk perempuan. Dalam bahasa Inggris, kita mengenal perbedaan she dan he, her dan his. Bahasa bisa menunjukkan kekuatan suatu hal pada jenis kelamin tertentu, seperti istilah raja, bangsawan lebih berwibawa dibandingkan dengan ratu atau madam. Humor merupakan konstruksi sosial dan muncul ketika manusia membuat dua perbedaan realita yang kontras antara yang konvensional yaitu perilaku yang diharapkan dan non-konvensional yaitu perilaku yang tidak terduga dilakukan. Topik humor sangat konstruktif dan kontekstual menurut masyarakatnya. Humor berfungsi sebagai pereda situasi, penghibur. Namun, humor juga dapat menyinggung perasaan seseorang. Simpulannya, humor merupakan pemahaman dua realita dan menghargai perbedaannya.